Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perkenalkan dan izinkan, nama saya Patricia Lina, bertempat tugas di SDN 34 Kota Baru dengan nomor induk mahasiswa F43012011351 dan nomor peserta PPG 201503736080. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Yang Maha Kuasa dapat membimbing kita dan materi pelajaran hari ini dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Silakan Eca, pimpin doa. Teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Hadir, bagus ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan duduk. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri, anak-anak semuanya berdiri. Kita menyanyikannya dalam keadaan siap.
Ya benar. Yang kedua coba baca Tara. Kelihatan Tara? Oh tidak kelihatan. Ayo maju Tara. Silakan maju. Ayo maju. Sini. Biar lebih kelihatan. Setelah mencermati teks bacaan pada poin siswa yang sudah disediakan. Asik Tara. Nah yang ketiga ibu bacakan. Setelah mengamati dan memahami teks bacaan, siswa mampu merancang secara tepat sebuah skenario dalam pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media, dan itu nanti akan menulis surat. Kemudian setelah mengenal dan memahami beberapa karakter topeng, nanti anak-anak mampu membuat secara kreatif dan rapi sebuah topeng ya. Nah sekarang anak-anak coba amati, kelihatan semuanya? Kelihatan. Maaf ya, kita hanya sampai sebesar ini ya. Nah, anak-anak amati dulu gambar video yang akan ibu tampilkan ini. Nah, simak baik-baik ya.
Coba baca Nata. Menangkap ikan dengan peledak. Bagus. Lanjutkan. Siapa lagi mau baca? Pandi. Membuang limbah ke sungai. Iya. Kemudian yang ketiga, baca pilih. Membuang sampah limbah ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Iya, ini adalah kegiatan manusia. Boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Menangkap ikan dengan peledak, membuang limbah ke sungai, membuang sampah ke sungai itu tidak boleh dilakukan. Menangkap ikan dengan peledak itu bisa menyebabkan ikan-ikan kecil menjadi mati, ikutan mati, bukan hanya ikan besar tapi ikan yang kecil juga ikutan mati. Kemudian membuang limbah ke sungai. Kalau sampah seperti video tadi, kalau airnya kotor, banyak sampahnya, mau tidak kalian mandi? Nah, kita mandi mencuci juga tidak bisa menyebabkan apa? Penyakit. Ya, bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian, nah ini adalah usaha manusia. Coba baca. Menanam pohon. Iya, menanam pohon. Kemudian yang kedua, Membuat taman terbuka. membuat taman terbuka. Bagus. Kemudian yang ketiga, Daur ulang sampah. mendaur ulang sampah. Ini adalah usaha manusia. Boleh tidak dilakukan? Boleh. Nah, sekarang coba perhatikan ini gambar apa? Tanah longsor. Di mana tanah longsor ini? Desa Selange, Kecamatan Meranti, tahun 2020. Berarti tahun kapan? Tahun sekarang. Iya, tahun sekarang. Ini terjadi di kabupaten kita, tepatnya di Kecamatan Meranti. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Banjir besar Kota Nabang tahun 2013. Iya, ini adalah banjir besar. Kita juga waktu itu terkena dampaknya. Seluruh Kabupaten Landak, hampir seluruh Kabupaten Landak itu terjadi banjir besar. Ini bukan terjadi di Pulau Jawa, bukan terjadi di negara Malaysia, tetapi terjadi di daerah kita sendiri. Ini apa? Jika apa? Ini terjadi jika Tidak menjaga lingkungan. tidak menjaga lingkungan. Tadi kegiatan manusia yang tidak boleh dilakukan itu. Nah, ini akibatnya. Bisa saja terjadi di daerah kita, bisa saja terjadi di daerah tempat tinggal kita sendiri. Ya, jika ulah kita selalu merusak alam. Benar sekali. Sekarang baca teks bacaan tentang usaha manusia. Nah, di dalam buku atau di dalam handout ada bacaan tentang, ada tidak? Coba dilihat. Usaha manusia tentang dalam pemeliharaan ekosistem ada? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya sambil berjalan. Kita akan mengisi LKPD ini ya. Siapa yang mau membantu Ibu membagikan LKPD? Saya Bu. Iya, Tara. Terima kasih. Coba perhatikan, ada teks bacaan pada handout-nya atau pada bukunya juga ada. Kita baca bersama-sama secara bergantian ya. Nah, mulai dari paragraf pertama. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Baca. Yosi ya. Nah, coba ya Yosa ya. Coba baca. Manusia dengan diberi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitar sifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom. Baik, terima kasih Yosa. Sekarang lanjutkan paragraf kedua. Siapa yang membaca? Ya, ayo baca Nata. Oleh karena sebagai makhluk Yang paling perhatikan. berakal, manusia
tidak merusak. Terima kasih Nata. Sekarang siapa yang mau baca paragraf ketiga? Ya, bagus. Yuk baca. Aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat sangat mungkin dilakukan, bukan? Baik, tadi teman-temanmu sudah membacakan teks bacaan yang ada pada LKPD dan bahan bacaan. Nah, sekarang coba kita bersama-sama mengisi LKPD bagian yang pertama. Bagian yang pertama ya. Coba buka semuanya. Bagian yang pertama. Masih ingat kan cara menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf? Masih. Karena itu setiap pembelajaran kita laksanakan. Nah, sama dengan pembelajaran sebelumnya, anak-anak diminta untuk mencari informasi penting pada setiap paragraf, kemudian tuliskan pada LKPD. Ya, yuk sekarang jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya, jangan lupa. Nah, tulis kelas, buka LKPD-nya bagian yang ada 3 ya. Sekarang coba paragraf yang pertama itu tentukan pikiran utama dan informasi pentingnya apa. Ayo. Yang lain, ada yang masih belum paham cara menentukan pikiran pokok dan informasi penting? Sudah mengerti semuanya? Bagus. Ya kan ya, jika tidak mengerti atau ada kata-kata yang kira-kira tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Sebelum melanjutkan ke LKPD yang kedua, apakah yang bagian pertama sudah selesai? Sudah. Bagus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, kita diskusi terlebih dahulu ya. Kita berdiskusi, kita bagi dalam kelompok. Nah, Ibu mempunyai masing-masing 2 pertanyaan pada setiap kelompok. Kemudian ini kelompok yang kedua, ada namanya? Teman-teman, pertanyaan yang pertama apa ya kira-kira? Melakukan reboisasi. Kemudian tidak membuang sampah di sungai. Benar, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak juga. Tadi kalian sudah selesai berdiskusi. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah dicatat hasil diskusinya? Sudah. Nah, sekarang coba maju ke depan. Ketua kelompoknya masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok pertama maju. Ya. Yang lain menyimak kelompok 2. Silakan ditanggapi ya. Kami akan mempresentasikan dari jawaban kelompok kami. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, dan lain-lain. Dan sampah juga bisa menyebabkan banjir. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok 2? Ada? Oh, tidak ada. Nah, coba bacakan. Yang disampaikan kelompok 1 untuk membahaskan jawaban nomor 2. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju untuk kelompok 2. Silakan presentasi. Itulah kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Melakukan reboisasi, tidak membuang sampah di sungai, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok pertama? Ada Bu, Oh iya,
saja, ada satu atau bermacam-macam? Ada bermacam-macam. Nah, coba kalau kita pergi ke Simpang 3 bahasa Dayaknya itu bahasa Benyadu. Bisa tidak anak-anak bahasa Benyadu? Tidak. Nah, kalau kita pergi ke Bongkayang, bahasanya itu bahasa Bekati. Bisa tidak anak-anak bahasa Bekati? Tidak. Jika mereka berbahasa Dayak, Bekati atau Benyadu, kita pasti tidak bisa. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lah merupakan bahasa persatuan. Biar dimanapun kita berada, kita bisa mengerti apa yang disampaikan. Pada LKPD bagian kedua, coba dibuka, kita menulis surat ya. Di dalam LKPD juga sudah dijelaskan cara menulis surat ya. Cara menulis surat. Coba sekarang anak-anak tulis surat, boleh kepada ibu guru, boleh kepada temannya, boleh juga kepada orang tua. Silakan. Boleh ya, boleh menulis surat untuk temannya. Eja menulis surat untuk siapa? Teman ya. Ya Pandai menulis surat untuk siapa? Nata. Untuk Nata ya, ayo. Untuk Nata ya. Nata nanti dibalas ya suratnya Pandi ya, Nata. Apakah sudah semuanya menulis surat? Sudah. Nah, jika sudah selesai berarti kita melanjutkan ke LKPD bagian ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang keunikan topeng Nusantara. Ada beberapa karakternya, ada topeng Pandi, topeng Samba, topeng Rumyang, topeng Temenggung. Nah, hari ini kita akan membuat topeng. Ini yang kita pelajari bahannya apa-apa saja? Oh iya, nah tetapi pada hari ini kita menggunakan bahan sederhana saja. Ada kertas. Namanya juga belajar, lalu makanya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di hasil KPD. Yang pertama apa itu langkahnya? Baca ya. Jadi kita sudah belajar membuat topeng, menulis surat. Sekarang ibu punya kuis. Ibu mau mengecek pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Kuis ya, ada kuis nanti. Jawabannya ada di sekitar sini. Jadi anak-anak baca terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan nomor 1. Merusak terumbu karang, membuat limbah tempat padang khusus, melakukan reboisasi, menebang pohon secara liar. Nah, manakah kegiatan manusia di atas yang tidak menjaga kelestarian? Nomor berapa? A, B, C, atau D? A. Ya, benar atau tidak? Ayo kita lihat jawabannya. Ya, ceng ceng ceng. Jawabannya benar atau salah? Kalau B salah. Ya, nomor 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Dapat berarti ya? C. Coba kita cek nomor C. Ya, yang benar. Bagus. Ya, coba kita lihat.
membantu ibu? Heru, Oh iya, apa? kita semua berharap jangan membuang limbah ke sungai. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Bapak. Tepuk tangan ke siapa nih? Setuju kan? Setuju. Oke, Pani sudah memberikan kesimpulan juga. Ada lagi tidak yang mau kita simpulkan hari ini? Saya Bu, Iya, coba jadi. gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setuju? Setuju. Setuju. Tepuk tangan. Apa yang anak-anak simpulkan pada hari ini sangat tepat. Itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu punya pohon kecil. Nah, pohon kecil ini ayo kita tanam di halaman sekolah kita biar mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita keluar. Nah, ini adalah pohon kita. Mudah-mudahan anak-anak selalu ingat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sampahnya dibuang ya, dibuang ke tong sampah. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apakah sudah paham dengan materi pelajaran hari ini? Sudah. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya, soal evaluasi. Ini adalah soal evaluasinya. Silakan anak-anak mengisinya sekarang ya. Sekarang tulis namanya, hari tanggalnya, nomor absennya masih ingat kan? Ayo dibuka, boleh dikerjakan langsung. Benar. Tulis namanya. Tulis namanya. Mudah jawabannya. Pertanyaannya itu mudah karena semua pertanyaan itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Baca, dengar, seksama. Isi soal evaluasinya? Sudah. Ibu akan mengambilnya kembali. Nah, anak-anak, ya, Ibu akan apakah ada yang remedi atau pengayaan sih soal kalian. Nah, Ibu putarkan video lucu. Nah, biar tidak tegang. Mau ya? Ya semoga buat ngasih teman-teman sebenarnya yang akan menghibur teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang punya hewan peliharaan kayak kelinci, kucing, hamster, dogi, burung, atau mungkin reptil. Nah, teman-teman keluarkan suara-suara yang nggak berhenti-henti sampai kita menanggapi mereka. Peliharaan teman-teman pura-pura meninggal untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman. Atau kamu pernah melihat hewan peliharaan kamu pura-pura meninggal saat sepertinya si manis kali ini yang dikerjain sama seekor tikus. Mungkin ini balasan karena sudah ngerjain dogi sebelumnya. Ya ampun, lucu banget ya teman-teman. Tikusnya benar-benar acting seperti aktor saja. Dia sesekali mendongakkan kepalanya untuk mengecek keadaan sampai si manis benar-benar pergi. Kali ini si manis kena tipu sama si ayam juga nggak ya? Tapi si ayam nggak. Terima kasih anak-anak. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Deg-degan tidak mendengar hasilnya? Iya, deg-degan dulu. Nah, jangan takut. Nah, hasilnya adalah selamat, semuanya berhasil. Tidak ada yang remedi. Tepuk tangan dulu. Ibu ada beberapa yang mendapatkan nilai 80. Pesan Ibu harus lebih ditingkatkan, kalau bisa sampai 100 ya. Nah, untuk
ini kan pembelajaran kita sudah selesai pada tema 5, subtema ketiga, pembelajaran ke-6. Nah, mulai besok anak-anak mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan semester ya, untuk ulangan semester. Jadi Ibu harap anak-anak dapat lebih mematangkan diri atau lebih belajar dengan giat, mengulang lagi materi-materi yang telah dipelajari pada sebelumnya. Nah, pada hari ini ada kegiatan oleh warga di Dusun Kota Baru. Ada kegiatan kerja bakti membersihkan sekitar lingkungan baik sekolah maupun pemukiman di Dusun Kota Baru ini. Nah, ini acaranya jam 3 sore. Jadi anak-anak boleh datang membantu warga, ibu, bapak guru untuk datang kita bersama-sama membersihkan daerah atau membersihkan sekitar sekolah kita atau sekitaran rumah kita. Ustaz Ibu, jangan takut untuk menjaga lingkungan. Tadi kita sudah menanam pohon, kita sudah belajar banyak hal. Jangan gentar untuk kita menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Maju tak gentar, bergerak serentak, menerjang kerja. Tak gentar, menyerang, majulah hormat. Ya, nah sebelum kita pulang, tadi kita sudah membuka pelajaran dengan doa, sekarang tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa penutup? Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu semangat belajar di rumah ya. Ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah dan jangan keluar rumah jika tidak ada yang penting. Nah, oleh sebab itu terima kasih anak-anak sudah belajar dengan giat hari ini. Dan sampai jumpa lagi. Selamat siang dan